Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai bahan dasar bacaan Alkitab, silakan dipersiapkan dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 14, kemudian Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, dan Matius pasal 18 ayat 22 sampai 35. Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam. Ia ditindas dan diperlakukan secara tidak adil demi memperjuangkan nasib kaumnya. Ia dipenjara selama 27 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan sebagai presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Mengampuni artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahannya lagi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai sejahtera. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi lebih cerah. Dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ia sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mengistimewakan dirinya. Hal itu menyebabkan saudara-saudaranya iri hati dan membencinya. Wujud dari kebencian itu, mereka menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Namun dia tidak membenci mereka. Tetapi Yusuf juga tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan menjadi jalan yang dipakai Allah untuk memuliakan keluarganya. Di Mesir, Yusuf menjadi seorang bupati. Dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil. Yusuf ingin menguji apakah mereka telah berubah atau mereka akan mengorbankan adiknya. Ternyata saudara-saudaranya telah berubah. Mereka membela adiknya Benyamin serta menangisinya. Bahkan kakak tertua rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Melalui cara itu, Yusuf mengetahui bahwa kini saudara-saudaranya telah berubah
dan karena itu Yusuf memaafkan mereka. Matius pasal 18 ayat 22 sampai 35 berisi perumpamaan mengenai orang yang kesalahannya telah diampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Sang raja adalah Tuhan, sedangkan yang berutang adalah umat Tuhan. Kesimpulan perumpamaan ini terdapat dalam ayat 35. Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah pada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Bacalah bagian evaluasi ini dengan baik, isilah dengan seksama. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan